Salve fratres, welcome back in to the jungle of Protestantism. Welcome into the jungle, dari jungle Kalimantan ya, belantara. Oke, kali ini kita akan menanggapi Rudi Layar Teologi dengan pengajarannya yang menurut saya bagus dan cukup rendah hati. Orang yang tulus mau belajar. Sejak awal kan saya sudah melihat Rudi Layar Teologi meskipun berbeda, tapi dia punya fondasi filosofis. Maksudnya meskipun ya katakan rapuh beberapa tanggapan saya terhadap video beliau, tapi tetap punya alasan yang mencukupi ya. Meskipun kita bisa memeriksa bahwa masih ada yang kurang. Oke, vamonos. Saya beri judul kuliah kita ini belajar dari sumbernya, menanggapi Rudi Layar Teologi dengan realisme Katolik dan Thomisme Aristotelian. Oke. Lanjut. Jadi ketika seseorang pembicara Protestan seperti Rudi dari Layar Teologi dengan jujur mengakui keterbatasan pendidikan filsafat di lingkungannya dan memuji ajakan untuk belajar Katolik, kita patut memberi hormat pada kerendahan hati itu tersebut. Kerendahan hati itu. Di dunia yang penuh debat dangkal, sikap mau belajar adalah langkah revolusioner. Tetapi sebagai seorang apologet Katolik, kita tidak cukup berhenti pada pujian, ya. Kita harus menegaskan arah. Belajar Katolik berarti berani masuk ke dalam bangunan intelektual yang kokoh, filsafat yang berpijak pada realisme Aristoteles dan diperdalam oleh Thomas Aquinas, ya. Nah, dalam tradisi Katolik, filsafat bukan hiasan, melainkan pilar, ya. Filsafat bukan sekedar hiasan tetapi pilar. Substansi dan aksiden, aktus dan potensi, kausa dan relasi, semua ini bukan permainan akademik, tetapi bahasa yang menjelaskan kenyataan Allah yang satu dan hidup. Gereja tidak menciptakan konsep Tritunggal, Maria, sakramen, dan otoritas paus sebagai hiasan sejarah. Semuanya lahir dari keyakinan bahwa Allah yang kekal berkarya melalui hal-hal yang nyata dan kelihatan. Nah, menolak itu berarti menolak cara Allah menulis sejarah keselamatan. Iya kan? Nah, kuliah kita ini menanggapi Rudi dengan nada yang menghargai, tapi juga menguji, menyambut niatnya sekaligus mengajak melampaui batas yang biasa. Kita akan menunjukkan bahwa filsafat dan iman Katolik tidak hanya menjawab rasa ingin tahu, tetapi menuntut kesetiaan pada realitas. Realitas yang utuh, tidak terpecah, dan berdiri di atas batu karang gereja. Ya. Kita menghargai langkah awal, yaitu kerendahan hati untuk belajar. Nah, Rudi memulai dengan pengakuan yang jarang terdengar dari seorang pembicara Protestan. Barang langka, bro. Bahwa pendidikan filsafat di banyak sekolah tinggi teologi Protestan masih dangkal. Yes, saya juga bisa katakan seperti itu. Dia menyebut pengalaman studinya di UKDW. Itu apa ya? Universitas Kristen DW, Deutsche Welle kan. Bagaimana buku-buku yang dipakainya hanyalah ringkasan, jarang menyentuh teks asli. Dan seringkali diajarkan oleh pengajar yang tidak hidup dalam kultur yang sedang dibahas. Dari 100 mahasiswa, kata Rudi, mungkin hanya 2 yang betul-betul mendalami filsafat. Nah, pernyataan ini bukan sekedar keluhan akademik, tapi alarm. Alarm, ada kekosongan yang besar antara iman yang dihidupi dan kerangka intelektual yang menopangnya. Disinilah letak kekuatan dan kerentanannya. Langkah Rudi untuk mengakui hal ini menunjukkan kerendahan hati yang jarang sekali. Dia bersedia memuji ajakan Romo Patris Allegro agar Protestan belajar Katolik. Bahkan menyebut ajakan itu revolusioner. Seorang apologet Katolik harus menyambut langkah ini dengan senyum dan keteguhan hati. Syukur kalau ada yang mau belajar, karena gereja memang rumah belajar.
Tapi di saat yang sama, saudara-saudari, kerendahan hati ini harus diarahkan. Mengakui kekurangan tidak cukup kalau tidak diikuti dengan kesungguhan untuk belajar dari sumber yang benar. Belajar dari sumber yang benar. Buku ringkasan dan potongan kuliah tidak akan pernah memadai untuk memahami sistem berpikir gereja Katolik yang dibangun dari dasar Aristoteles, disucikan oleh iman, dan dihidupi dalam liturgi. Satu kalimat Rudi menjadi kunci. Belajar dulu untuk betul-betul mengerti. Nah, itu syarat mutlak kan? Dan betul-betul mengerti Katolik tidak akan berhenti di tepiannya, tetapi harus menyelam ke dalam tradisi, kitab suci, dan magisterium. Jadi, pada bagian ini tanggapan kita sederhana tapi tegas. Ya. Hargai niat baik, tetapi jangan puas. Iman Katolik bukan taman bermain ide, melainkan jalan keras menuju kebenaran yang utuh. Dan siapapun yang mau melangkah harus siap membaca, merenung, dan berani ditantang oleh realitas yang tidak tunduk pada selera zaman. Tidak akan tunduk. Ya. Nah, di sini filsafat bukan tambahan, tetapi pilar. Pilar itu apa? Ni ainaf kalau orang Dawan bilang. Ya. Rudi benar ketika dia mengatakan bahwa filsafat sering diajarkan sekedar sebagai catatan pinggir di banyak sekolah Protestan. Buku ringkasan, misalnya ringkasan dari ringkasan, dipakai sebagai pegangan. Dan teks asli Aristoteles, Agustinus, atau Thomas Aquinas jarang disentuh. Dia sendiri mengaku tidak menemukan kedalaman itu di bangku S1 dan S2. Ya. Sebagai apologet Katolik, kita harus memanfaatkan pengakuan ini untuk menunjukkan di gereja Katolik, filsafat bukan tempelan, ya, melainkan tulang punggung pemikiran. Ya. Thomas Aquinas tahu persis bahwa iman tanpa akal mudah tergelincir menjadi sentimen, dan akal tanpa iman mudah hancur jadi skeptisisme. Maka dia mengambil kerangka Aristoteles, substansi, aksiden, aktus, potensi, sebab, tujuan, relasi subsisten, bentuk dan materi, bukan bentuknya, forma dan materi, lalu membaptisnya, menjadikannya bahasa untuk menjelaskan alat Tritunggal dan misteri iman. Dan itulah sebabnya gereja menyebut filsafat sebagai ancilla theologiae, pelayan teologi, bukan untuk mengurangi wahyu, tetapi untuk menerangkannya secara rasional. Selamat pagi semua yang ada di platform titik. Jadi mereka yang hanya membaca ringkasan tidak akan sampai pada puncak pemahaman ini. Aristoteles yang dikutip 2 baris tidak sama dengan Aristoteles yang dijalankan di laboratorium pikiran Aquinas. Karena itu, penegasan untuk Rudi dan siapapun yang mau belajar, jangan puas dengan saripati. Minumlah dari sumbernya. Pelajari teks, pahami istilah, telusuri kerangka pikirnya. Tanpa itu setiap argumen tentang Tritunggal, sakramen atau Maria akan terdengar kabur. Ya. Dan disinilah letak keunikan Katolik. Gereja percaya bahwa dunia dapat dipahami, realitas dapat diungkap, dan bahasa filsafat dapat dipakai untuk menyatakan yang ilahi. Ini bukan soal debat intelektual semata, seperti yang ditawarkan MYM, tetapi soal kesetiaan pada kebenaran yang terwujud, yang berwujud ya. Jadi, kalau kita bicara dengan Rudi, kita berkata, jangan berhenti di halaman depan. Masuklah, welcome. Filsafat itu adalah pintu, dan di baliknya terbentang rumah iman yang utuh. Ya, mari kita lihat contohnya dalam Tritunggal dan sejarah, karena ini bukan teori abstrak. Dan disinilah percakapan menjadi serius. Rudi menyadari, dan ini layak disorot, bahwa ketika Protestan mempersoalkan Maria, paus, sakramen, ikon, bahkan inkulturasi, sesungguhnya mereka sedang mempersoalkan cara Allah Tritunggal bekerja dalam sejarah. Gereja Katolik tidak pernah melihat hal-hal itu sebagai hiasan pinggiran. Semuanya adalah jendela yang menyingkapkan gerak Allah yang kekal masuk ke dalam waktu. Thomas Aquinas mengajarkan bahwa Allah adalah actus purus, keberadaan murni, tanpa potensi, dan segala yang terjadi dalam sejarah adalah pancaran dari gerak kekal itu. Ketika Sang Sabda menjadi manusia, dia memilih jalur konkret, ya, rahim seorang perempuan, keluarga, komunitas, gereja yang kelihatan.
Maka berbicara tentang Maria bukanlah memuja manusia biasa, melainkan mengakui instrumen pilihan Allah. Berbicara tentang paus dan sakramen bukanlah memuja lembaga, tetapi menegaskan bahwa rahmat bekerja melalui tanda yang nyata. Ya kan? Ya kan? Masalahnya, saudara-saudari, banyak Protestan tidak punya kerangka metafisik untuk melihat ini. Sedikit mereka sadar kerangka, tapi kerangkanya justru nominalisme, so said. Nah, mereka terbiasa memisahkan rohani dan lahiria, lalu mengira yang tampak selalu sekunder. Ya, yang penting hati, yang penting kasih, yang penting hati. Padahal dalam realisme Katolik, yang kelihatan dan yang tak kelihatan saling menembus. Seperti kata Aquinas, gratia non tollit naturam sed pervisit. Rahmat tidak menghapus kodrat, melainkan menyempurnakannya. There is no total depravity. Dan itulah mengapa protes terhadap Maria Paus atau patung PMP, patung Maria Paus, sering meleset sasaran. Itu bukan soal selera, tapi soal memahami logika inkarnasi. Allah memilih saluran yang kelihatan untuk menyampaikan rahmat yang tak kelihatan. Menolak instrumen berarti menolak arsitektur keselamatan yang Allah sendiri bangun. Maka tanggapan Katolik terhadap Rudi dan kepada siapapun yang mau mendengar, mari lihat sejarah dengan mata metafisika, bukan dengan kacamata reduksionis. Karena di balik semua itu metafisika yang bekerja adalah Tritunggal yang hidup, ya kan? Nah, ada perbedaan yang dalam antara Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Ini harus kita akui. Rudi dengan jujur mencatat bahwa pemahaman Tritunggal tidak seragam. Dia menyebut diagram perisai yang sering dipakai Protestan dan Ortodoks, lalu menunjukkan keunikan Thomas Aquinas. Relasi internal yang detail, paternitas, filiatio, spiratio aktif dan pasif, penegasan filioque, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra, serta konsep divine simplicity atau kesederhanaan ilahi. Dan ini bukan sekedar teknis, karena ini menyangkut cara memahami Allah sendiri. Dan di sini apologet Katolik harus berdiri tegak. Apa yang tampak rumit itu bukan permainan kata, melainkan cara menjaga kebenaran. Tritunggal Katolik bukan matematika absurd, tetapi harmoni keberadaan. Satu substansi, tiga pribadi yang berbeda hanya dalam relasi, bukan dalam hakikat. Dan ini melawan dua bahaya. Menguranginya menjadi satu pribadi yang berganti topeng seperti modalisme, atau memecahnya menjadi tiga Allah seperti politeisme terselubung. Nah, perbedaan dengan Ortodoks Timur tampak di filioque. Mereka menolak Roh Kudus berasal juga dari Putra, dan Protestan arus utama kebanyakan bahkan tidak masuk ke medan ini. Mereka puas dengan rumus hafalan tanpa membongkar dasar filsafatnya. Akibatnya banyak perdebatan jadi bising, bukan mendalam. Ya. Mengapa ini penting bagi Rudi dan audiens Protestan? Karena doktrin membentuk cara beriman. Jika Allah dipahami tanpa dasar yang jelas, hasilnya adalah gereja yang kabur. Sakramen direduksi menjadi simbol, otoritas dilihat sebagai manusiawi belaka, sejarah disangkal sebagai saluran rahmat. Tetapi kalau Allah dilihat dengan kacamata Aquinas, kita tahu dari misteri batin Tritunggal mengalir misi historis. Sabda menjadi daging, roh dihembuskan, gereja lahir, Maria berperan, sakramen bekerja. Di titik ini perbedaan bukan sekedar nuansa teologis. Tidak, ini menyentuh dasar iman. Dan kepada Rudi kita bisa berkata, Anda sudah membuka pintu yang jarang disentuh oleh banyak Protestan. Teruskan, tapi jangan berhenti di analisis ya. Karena memahami Tritunggal berarti siap menerima cara Allah bekerja, lengkap dengan instrumen-instrumennya. Ya. Nah, panggilan kepada keutuhan iman oleh Patrice Allegro. Pada akhirnya, semua pembahasan ini tidak berhenti di filsafat atau diagram. Rudi dengan tepat membuka pintu diskusi yang jarang disentuh. Filsafat Aristotelian, sintesis Aquinas, relasi Tritunggal, divine simplicity, kesederhanaan ilahi. Tetapi sebagai apologet Katolik, kita harus menegaskan bahwa semua ini
bukan permainan akademik. Ini menyentuh hidup iman. Keutuhan iman Katolik lahir dari 3 pilar yang tidak dapat dipisahkan. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Sudah tahu kan? Sudah hafal mati kan? Tanpa ketiganya, pengetahuan filsafat akan terlepas dari akar dan berubah menjadi sekedar opini. Apa gunanya mengenal istilah actus purus jika tidak dihidupi dalam liturgi? Apa gunanya tahu subsistent relations kalau Maria dan sakramen tetap dilihat sebagai beban, bukan anugerah? Ya kan? Rudi sudah menyebut bahwa banyak Protestan mempersoalkan Maria, Paus, ikon sakramen, PMP, Paus, patung Maria Paus, tetapi lupa bahwa ini semua bersumber dari satu hal, Allah yang bertindak dalam sejarah melalui hal-hal nyata. Maka ajakan kita jelas, jangan berhenti di pintu gerbang, masuklah ke dalam rumah. Belajar Katolik berarti belajar menerima kenyataan bahwa iman bukan hanya kata-kata di kepala yang kemudian diperdebatkan kiri kanan. No longer ke apa begitu, terdapat di teks ini atau tidak. Tidak ada itu. Iman bukan terdapat di teks, tetapi tubuh yang bergerak, gereja yang kelihatan, rahmat yang mengalir, otoritas yang menjaga kesatuan, dan misteri yang dihidupi. Bukan mana ayatnya, mana tertulis di dokumen KV2, KV5, KV7, KV8. Di sini kita harus menantang dengan penuh hormat. Hormat Pak Pendeta. Membaca ringkasan tidak cukup, mengutip istilah filsafat tidak cukup, menyebut nama Thomas Aquinas tidak cukup. Keutuhan iman hanya ditemukan jika mau belajar dari sumbernya, berani memikul kerangka yang kadang berat, dan akhirnya menyadari di balik semua istilah dan konsep itu ada pribadi yang hidup dan memanggil. Maka kepada Rudi dan semua yang mau belajar, lanjutkan langkah itu. Tapi jangan berhenti di ruang kuliah atau layar YouTube. Pelajari teks asli, baca katekismus, lihat gereja dalam wajahnya yang nyata. Lihat di lingkungan sekitar kalian, seperti apa gereja dan orang-orangnya Katolik. Karena iman yang utuh hanya lahir kalau kita berani menerima seluruh warisan yang telah dijaga sejak para rasul. Ya, welcome home, jalan pulang ke rumah yang utuh. Segala penjelasan, filsafat, dan diskusi panjang akhirnya bermuara di sini. Iman Katolik bukan sekedar teori yang diperdebatkan, bukan koleksi istilah rumit, dan bukan nostalgia akademik. Dia adalah jalan yang nyata, yang mengikat langit dan bumi, yang menyatukan akal dan hati. Dan Rudi layar teologi telah memulai langkah yang jarang ditempuh. Dia mengakui kekurangan, memuji ajakan belajar Katolik, dan berani menyentuh wilayah yang sering dihindari banyak Protestan. Ya, metafisika Tritunggal, Aristoteles, Aquinas. Ya, itu patut diapresiasi, dan sebagai apologet Katolik kita menghargai niat itu dengan serius. Tetapi belajar juga berarti berani konsisten. Jika benar Allah adalah actus purus, jika Tritunggal itu relasi yang hidup, jika rahmat mengalir melalui Maria, sakramen, dan gereja yang kelihatan, maka mempersoalkan itu berarti mempersoalkan arsitektur keselamatan yang Allah sendiri bangun. Filsafat tidak dibuat untuk memecah iman, melainkan untuk menegaskannya. Seperti Aquinas berkata, saya ulangi lagi, gratia non tollit naturam, sed perficit. Rahmat tidak menghapus kodrat, tetapi menyempurnakannya. Rudi dan siapapun yang mau belajar Katolik harus paham yang ini. Ringkasan tidak cukup, debat daring tidak cukup. Daring itu apa? Online. Debat daring tidak cukup, pengetahuan parsial tidak cukup. Gereja mengundang bukan untuk menjadi penonton, tetapi untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang hidup. Sumbernya jelas, kitab suci, tradisi, dan magisterium. Tanpa ketiganya, setiap usaha akan berhenti pada kekaguman intelektual doang, bukan pada iman yang menyelamatkan. Maka penutup ini bukan pamit ya, tetapi undangan. Jika kita benar-benar mencari kebenaran, maka tidak ada jalan pintas. Kita harus kembali ke rumah, ke batu karang yang sudah menjaga warisan ini 2000 tahun lamanya. Pulama leh,
Di sana filsafat menemukan tubuhnya dan akal bertemu misteri yang hidup. Di sana, di Roma, belajar berarti pulang. Pulang. Sana ada istilah, belajar artinya pulang. Selesai. So, welcome home, my brother, my separated brothers who wandering in the jungle of Protestantism. Welcome home, my separated brothers, what are you wandering? What are you doing while wandering in the jungle of Protestantism? Begitu ya. Oke. God bless you all.